Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Ananda Purnomo Putri, kelas 3C Prodi Akuntansi dengan NIM 2003110111. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari PowerPoint saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip investasi modal. Pengertian investasi, yaitu investasi merupakan suatu tindakan melepas dana saat sekarang dengan harapan untuk dapat menghasilkan arus dana masa datang dengan jumlah yang lebih besar dari dana yang dilepaskan pada saat investasi awal. Investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang. Umumnya, investasi dibedakan menjadi dua, yaitu investasi pada aset-aset real dan investasi pada aset-aset. Dengan berinvestasi, maka dana yang terdapat dalam kas perusahaan tidak menganggur. Investasi dapat dimaksudkan sebagai akumulasi dari suatu bentuk aktiva untuk memperoleh manfaat di masa yang akan datang. Ditinjau dari ruang lingkup usaha, investasi dibagi dua, yaitu 1. Investasi pada aktiva nyata, real asset atau real investment, misalnya untuk pendirian pabrik-pabrik, pendirian hotel atau restoran, perkebunan, dan lain-lain. Yang kedua adalah investasi pada aktiva keuangan, financial asset atau financial investment, seperti pembelian surat-surat berharga, baik berupa saham maupun obligasi. Ditinjau dari segi kepastian memperoleh keuntungan, investasi dibagi menjadi dua, yaitu 1. Investasi bebas resiko, free risk investment, yaitu investasi yang akan memperoleh keuntungan secara pasti, seperti pembelian obligasi, investasi in bond. Hal ini akan memberikan jasa bunga yang pasti kepada pemiliknya tanpa memperhatikan apakah perusahaan yang mengeluarkan obligasi itu mampu memperoleh keuntungan atau tidak. Yang kedua adalah investasi beresiko, risk investment, yaitu investasi yang ditunjukkan bagi pembeli saham biasa, investment in real asset. Hal ini investasi di bidang aktiva nyata mempunyai EBIT, earning before interest and taxes, atau anggaran bisa berfluktuasi, artinya bisa untung, bisa rugi. Investasi menurut penggunaannya terdiri dari 3 macam, yaitu 1. Konstruksi. Konstruksi adalah suatu kegiatan membangun sarana maupun prasarana yang meliputi pembangunan gedung, building construction, pembangunan prasarana sipil, dan instalasi mekanikal dan elektrikal. Yang kedua adalah rehabilitasi. Rehabilitasi adalah perbaikan bangunan atau hal-hal yang rusak lalu diperbaiki. Ketiga adalah perluasan. Perluasan adalah perluasan bangunan bisa berbentuk gedung, rumah, pabrik, atau kantor. Investasi menurut jenisnya terdiri dari 3 macam, yaitu investasi otonomi, investasi terimbas, dan investasi publik. Fungsi-fungsi investasi. Bentuk fungsi investasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sejajar dengan sumbu datar atau bentuknya naik ke atas ke sebelah kanan, yang berarti makin tinggi pendapatan nasional, makin tinggi investasi. Yang kedua adalah fungsi atau kurva investasi yang sejajar dengan sumbu datar dinamakan investasi otonomi, dan fungsi investasi yang semakin tinggi apabila pendapatan nasional meningkat dinamakan investasi terpengaruh. Menurut Joseph Alois Schumpeter, investasi otonom dipengaruhi oleh perkembangan-perkembangan yang terjadi di dalam jangka panjang, seperti 1. Tingkat keuntungan investasi yang diramalkan akan diperoleh. 2. Tingkat bunga. 3. Ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. 4. Kemajuan teknologi. 5. Tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya. 6. Keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan. Kriteria investasi. Payback period adalah waktu yang dibutuhkan agar investasi yang direncanakan dapat dikembalikan, atau waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik impas. Jika waktu yang dibutuhkan semakin pendek, proposal investasi dianggap makin baik. Yang kedua adalah benefit atau cost ratio. B or C
Rasio mengukur mana yang lebih besar, biaya yang dikeluarkan dibanding hasil atau output yang diperoleh. Biaya yang dikeluarkan dinotasikan dengan C atau cost, output yang dihasilkan dinotasikan dengan B atau benefit. Keputusan menerima atau menolak proposal investasi dapat dilakukan dengan melihat nilai B atau C. Umumnya, proposal investasi baru diterima jika B atau C lebih dari 1, sebab berarti output yang dihasilkan lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Net Present Value atau NPV adalah perhitungan dengan menggunakan nilai nominal dapat menyesatkan, sebab tidak memperhitungkan nilai waktu dari uang. Untuk membuat hasil lebih akurat, maka nilai sekarang didiskontokan. Keuntungan dari menggunakan metode diskonto adalah kita dapat langsung menghitung selisih nilai sekarang dari biaya total dengan penerimaan total bersih. Selisih inilah yang disebut net present value. Suatu proposal investasi akan diterima jika NPV lebih dari 0, sebab nilai sekarang dari penerimaan total lebih besar daripada nilai sekarang dari biaya total. Selanjutnya adalah Internal Rate of Return atau IRR. Internal Rate of Return adalah nilai tingkat pengembalian investasi dihitung pada saat NPV sama dengan 0. Keputusan menerima atau menolak rencana investasi dilakukan berdasarkan hasil perbandingan IRR dengan tingkat pengembalian investasi yang diinginkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat investasi. 1. Tingkat pengembalian yang diharapkan expected rate of return dibedakan menjadi 2, yaitu kondisi internal perusahaan. Kondisi internal adalah faktor-faktor yang berada di bawah kontrol perusahaan seperti tingkat efisiensi, kualitas sumber daya manusia, dan teknologi. Sedangkan faktor non-teknis seperti kepemilikan hak dan atau kekuatan monopoli, kedekatan dengan pusat kekuasaan, dan penguasaan jalur informasi. Yang kedua adalah kondisi eksternal perusahaan. Kondisi eksternal yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan akan investasi utama adalah perkiraan tentang tingkat produksi dan pertumbuhan ekonomi domestik maupun internasional. Yang ketiga adalah biaya investasi. Hal yang paling menentukan adalah tingkat bunga pinjaman. Makin tinggi tingkat bunganya, maka biaya investasi makin mahal. Akibatnya, minat akan investasi makin menurun. Namun, tidak jarang, walaupun tingkat bunga pinjaman rendah, minat investasi tetap rendah. Hal ini disebabkan biaya total investasi masih tinggi dan faktor yang mempengaruhi adalah masalah kelembagaan. Atau marginal efficiency of capital make tingkat bunga dan marginal efficiency of investment. Yang kedua adalah marginal efficiency of capital make investasi dan tingkat bunga make adalah tingkat pengembalian yang diharapkan dari setiap tambahan barang modal. Metode-metode penelitian investasi. Yang pertama adalah net present value, adalah selisih jumlah kas yang dihalalkan sebuah proyek investasi dan nilai investasi yang diperlukan atau selisih PV dari sebuah proyek dan investasi awal. Adapun kelebihan dari NPV sebagai berikut. A. Memperhatikan nilai waktu daripada uang. B. Mengutamakan aliran kas yang lebih awal. C. Tidak mengabaikan aliran kas selama periode proyek atau investasi. Namun, NPV juga mempunyai kelemahan, yaitu 1. Memerlukan perhitungan cost of capital sebagai discount rate. Kedua, lebih sulit penerapannya daripada payback period. Yang kedua adalah internal rate of return, adalah metode perhitungan investasi dengan menghitung tingkat bunga yang menyamakan nilai sekarang investasi dengan nilai sekarang dari penerimaan kas bersih di masa datang. Adapun kelebihan dari IRR sebagai berikut. A. Tidak mengakibatkan aliran kas selama periode-periode proyek. B. Memperhitungkan nilai waktu daripada uang. C. Mengutamakan aliran kas awal daripada aliran kas belakang. Kelemahan dari IRR adalah sebagai berikut. A. Memerlukan perhitungan COC cost of capital sebagai batas minimal dari nilai yang mungkin dicapai. Yang ketiga adalah payback period, adalah suatu periode yang diperlukan untuk dapat menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan aliran kas neto
net cash flow atau total arus kas bersih dalam periode tertentu sama dengan pengeluaran investasi di awal periode. Adapun kelebihan dari PP sebagai berikut. A. Mudah dipahami. B. Selaras dengan ketidakpastian arus kas di masa mendatang. Atau makin kecil arus kas yang diperoleh, maka semakin lama kembali modalnya. Yang C adalah menggunakan arus kas, bukan laba pembukuan. Kelemahan dari payback period sebagai berikut. A. Mengabaikan nilai waktu uang. B. Mengabaikan proceed setelah PP dicapai. C. Mengabaikan nilai sisa. Yang keempat adalah profitability index, adalah menghitung nilai tunai arus kas masuk bersih dibagi nilai tunai investasi. Jika nilainya lebih besar dari 1, maka proyek investasi tersebut dianggap layak dan sebaliknya. Adapun kelebihannya adalah memperhitungkan nilai waktu daripada uang, menentukan terlebih dahulu tingkat bunga yang akan digunakan, konsisten dengan tujuan perusahaan, yaitu memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Adapun kelemahan dari metode PI ialah dapat memberikan panduan dan pilihan yang salah pada proyek-proyek yang mutually eksklusif yang memiliki unsur ekonomis dan skala yang berbeda. Yang kelima adalah counting rate of return, ialah menghitung rata-rata laba bersih atau earning after tax dari suatu proyek dibagi nilai tunai investasi. Jika hasil lebih besar daripada biaya modal proyek, maka dianggap proyek tersebut layak dan begitu pula sebaliknya. Adapun kelebihan dari metode ARR adalah satu, mudah menghitungnya, informasi yang diperlukan biasanya tersedia. Kelemahan dari metode ARR sebagai berikut. 1. Mengabaikan nilai waktu uang, hanya menitik beratkan masalah akuntansi, kurang memperhatikan aliran kas, pendekatan jangka pendek, angka rata-rata menyesatkan, kurang memperhatikan lamanya jangka waktu investasi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya saya meminta maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.